insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat-sehat ya Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah sehat-sehat semua. Oke. Baik, ini mungkin pertemuan kita pertama kali ya Bapak Ibu ya di acara yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi mungkin sedang berpuasa ya Bapak Ibu. Ini kemarin memang agak mendadak mungkin ya, karena saya diminta oleh pihak Microsoft, katanya di tempat Bapak Ibu akan mengadakan pelatihan, dan insya Allah kita akan melakukan pelatihan pertama untuk AI yang dikomandoi ini oleh Bapak Bayu Dwi Jatika dari SMKN ya, satu Kedung ya, Kedung apa Kedung? Kedung ya Bapak Ibu ya. Oke, biar tidak terlalu berpanjang kalam, saya langsung mulai saja Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya share screen saja. Nanti yang jika teman-teman ada yang belum masuk, nanti akan di-share via YouTube insya Allah. Saya share screen dulu. Oke. Oke. Mohon maaf ini saya hanya sendiri di sini nih, mungkin bersama Bapak Ibu. Jadi belum ada asisten. Asistennya lagi pada sibuk karena mau persiapan buat mau lebaran, jadi hanya sendiri di Bapak Ibu ya. Baik, saya share screen Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang mohon maaf, mungkin suaranya bisa Bapak Ibu bisa di unmute mungkin suaranya biar saya suara Bapak Ibu. Bisa ya Pak Dodo? Bisa, Oke, Pak Dodo. Bisa. Oke, bisa ya. Karena memang di sini mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah menggunakan Microsoft Teams gitu? Sudah. Oh, sudah. Berarti sudah biasa ya? Sudah biasa berarti ya? Ya, tidak sering. Berarti. Oh, tidak sering. Belum tapi terbiasa pernah. banget, tapi sudah pernah. Oh, tapi di sekolah menggunakan Microsoft Teams? Belum ya, juga. mungkin ya? Oh, enggak Belum. juga. Pernah dulu di awal-awal pandemi, Pak. Oh, pernah ya? Oke, ya. Alhamdulillah di sekolah saya sudah menggunakan Microsoft Teams. Tadi di awal mungkin sempat ada video ya, untuk sekedar buat buat stimulus aja lah, buat biar kita tidak terlalu tegang. Saya setelin refleksi dari Microsoft Teams. Itu tujuannya biar membuat tidak terlalu tegang juga gitu Bapak Ibu ya. Baik, sini akan saya share screen dulu ya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, saya share screen. Oke. Nah, udah terlihat Bapak Ibu ya, insya Allah. Ya. Oke, ini saya share screen. Jadi sebenarnya kegiatan ini bekerja sama dengan Microsoft Elevate Bapak Ibu, yang diinisiasi dari mereka dan juga biji-biji inisiatif ya. Mereka yang menyelenggarakan. Kalau untuk LMS itu dari mereka, ini yang bisa terlihat di sini ya, ada simbolnya mereka, ini Microsoft Elevate dan juga biji-biji inisiatif gitu. Ada kerjasama dengan mereka, dan nantinya dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikasi dari Microsoft, yaitu Microsoft Certificate Educator. Tapi ya itu harus mengerjakan modul-modul yang mungkin sudah Bapak Ibu kerjakan, yaitu modul 1 sampai juga modul ke-5 seperti itu, dan itu nanti akan dikirimkan vouchernya. Untuk saat ini untuk preparation MCA-nya itu sudah sampai ke batch ketiga Bapak Ibu ya. Sampai batch 3. Oke, nanti saya jelaskan, kita masuk ke PowerPoint-nya aja. Ya, tidak terlalu lama. Oke, ini host role-nya Bapak Ibu ya. Tolong digunakan nama lengkapnya, ya, kemudian juga saling mendukung dan menghargai satu sama lain.
selama kegiatan, kemudian berpakaian sopan dan rapi, menyalakan kamera dan menggunakan virtual background-nya selama sesi berlangsung, aktif mengerjakan semua latihan atau quiz dan post test. Tapi mungkin ya itu latihannya mungkin di luar meeting ini Bapak Ibu ya. Kemudian aktif berdiskusi jika ada kesulitan. Untuk selama kegiatan tidak membuat kegaduhan ya. Dilarang mempromosikan dengan program yang tidak relevan dengan Microsoft Elevate Indonesia. Kemudian, nah ini insya Allah ada rekaman nanti. Oke, ini mungkin Bapak Ibu sudah paham mungkin ya, insya Allah. Oke, next. Nah ini yang kita akan lakukan adalah ini, merancang ekosistem AI untuk pendidikan. Microsoft Elevate AI for Educator ya, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin seperti ini, terus oke, ini ada pantun sedikit Bapak Ibu ya, karena saya asal dari, saya tinggal di Jakarta, tapi mengajarnya di Bekasi Bapak Ibu. Biasanya ada pantun kita tuh. Ya, ini mungkin biar interaktif saja, mungkin bisa dikasih cakep kali ya nantinya. Oke, burung merpati terbang ke awan. Cakep. Oke. Singgah sebentar di pohon randu. Cakep. Jika guru tak mau ketinggalan, Cakep. belajar AI biar makin maju. Oke. Terima kasih applause buat kita semuanya. Ya. Oke, ini kenalan dulu Bapak Ibu ya. Mungkin selama ini saya hanya sebatas di grup WA, mungkin tidak berkenalan secara langsung, hanya mungkin wajah saya mungkin pernah di-share oleh Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak Bapak Bayu Dwi Jatiko ya. Iya. Ya kan ya. Hanya sebatas wajah saya aja, ini profil saya. Saya dari guru SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi Bapak Ibu. Ini pernah ada yang mendengar ya di Bekasi posisinya, tapi swasta saya kebetulan Bapak Ibu, dan juga kebetulan di sini saya, nah ini foto saya nih Bapak Ibu. Tapi foto dulu sih sebenarnya nih. Saya termasuk member dari Korean E-Learning Improvement Corporation atau KLIK ya. Ini foto saya dulu waktu alhamdulillah sempat ke Korea juga ya, alhamdulillah. Ini foto saya juga ini. Bapak Ibu ada yang member juga kali, member KLIK. Nah ini waktu di Korea kemarin. Ini foto saya dulu Bu. Nah ini maunya seperti ini ya. Ini saya pakai AI nih bikinnya. Maunya sih seperti ini. Tapi nah ini kemudian juga alhamdulillah sudah mendapatkan Microsoft Certified Educator yang nantinya Bapak Ibu juga mungkin bisa mendapatkannya. Kemudian juga yang terakhir saya mendapatkan Microsoft Innovative Educator Expert MEA. Dan insya Allah Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sertifikasi secara global ini. Kalau yang MCA ini sifatnya dia seumur hidup hanya sekali aja dan berlaku seumur hidup. Kalau yang ini setahun sekali akan diperpanjang ya, MEA ini Bapak Ibu. Oke, ini kita sedikit dulu Bapak Ibu ya. Ini ada, kita tonton dulu sedikit agar buat stimulus aja lah ini gambaran aja. Oke, suaranya terdengar Bapak Ibu? Suara videonya tadi? Jelas, Pak. Terdengar ya? Ya, terdengar, jelas. Oke, suara musik oke ya. Apa? Kalau yang ini kok enggak ada suaranya ya, Pak? Oh maaf, apa? Suaranya nggak terdengar ya? Oh, Enggak, yang video enggak kedengar, Pak. Oke, sorry, ini saya itu dulu ya. Mohon maaf, tadi Bang, oke tadi. Oke, saya ini dulu biar terdengar ya suaranya. Dan insya Allah udah di setting. Oke ya. Baik, ulang lagi ya berarti Bapak Ibu ya. Video aja buat stimulus saja. Solo, yang entah gimana ceritanya, bisa tembus ke panggung peretas paling elit di dunia.
Tapi ini bukan cuma soal coding loh, ini tentang perjalanan, tentang inspirasi, dan yang paling penting, tentang peran guru di baliknya. Yuk kita mulai. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, gimana ceritanya seorang peretas dari Solo bisa-bisanya gitu loh, nongol di panggung global yang isinya raksasa teknologi semua? Ini dia misteri yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari puncaknya dulu ya. Kenalin, ini Bayu Fedra Abdullah, umurnya 25 tahun, dari Solo. Baru-baru ini namanya jadi omongan karena dia tampil di konferensi Black Hat. Buat yang belum tahu, Black Hat itu ibaratnya piala dunianya para hacker dan pakar keamanan siber sedunia. Keren banget kan? Nah, yang dia presentasiin di sana tuh bukan main-main. Pertama, riset soal Internet Protocol Threat Intelligence atau IPTI. Gampangnya gini, bayangin ini kayak sistem peringatan dini buat seluruh dunia. Sistem ini melacak IP address jahat, jadi perusahaan atau negara bisa antisipasi serangan siber bahkan sebelum kejadian. Ini penting banget. Yang kedua, Most Basic Penetration Testing Labs. Ini pada dasarnya adalah gym digital buat para calon jagoan siber. Tempat mereka bisa latihan ngehack secara legal dan aman. Jadi ini ngebantu banget buat nyatak talenta-talenta baru. Ngebawain 2 riset keren ini di Black Hat tuh nunjukin kalau inovasi dari Indonesia tuh, wih, kelas dunia. Tapi, tunggu dulu. Biar kita benar-benar paham sehebat apa pencapaian ini, kita harus putar waktu ke belakang. Jauh sebelum panggung internasional, perjalanan Bayu itu dimulai dari sesuatu yang sederhana banget. Bahkan, nggak terduga sama sekali. Percaya nggak, Bayu itu dulunya nggak punya mimpi jadi pakar IT. Dia masuk jurusan TKJ di SMK itu cuma karena, ya, ikut-ikutan temennya. Dan yang paling lucu, temennya tuh malah nggak masuk ke kelas yang sama. Jadi bisa dibilang, takdirnya di dunia teknologi ini dimulai dari sebuah kebetulan. Dan perjalanannya tuh nggak mulus loh. Pas SMP, dia ngerasa nggak jago IT. Awal masuk SMK, dia bahkan belum punya laptop sendiri. Baru setelah 1 semester, dia bisa beli notebook kecil. Nah, ini motivasinya yang unik banget. Gara-gara notebooknya speknya kentang, nggak kuat buat main game, dia nyari hiburan lain. Dan hiburannya itu belajar jaringan, coding, dan ya hacking. Dari keterbatasan malah nemu jalan kan? Luar biasa. Dari keisengan yang lahir karena keterbatasan itulah, sebuah percikan api muncul. Dan percikan itu datang dari seorang guru. Seseorang yang ngelihat potensi di dalam diri Bayu, yang mungkin Bayu sendiri waktu itu belum sadar. Bayu sendiri ngakuin, pakai kata-katanya sendiri, ada satu guru di SMK aku yang berjasa banget. Sosok ini yang namanya Andi Novianto, yang mengubah hobi iseng-isengnya jadi sebuah jalan karir yang serius. Nah, peran Pak Andi ini benar-benar kayak arsitek karir. Dia mulai dengan bikin kompetisi hacking internal di sekolah. Di situ, dia ngelihat minat. Apa Ibu, bentar Mbak ya. Yang hubungin saya nih. Oke. Kenapa? Bayu walau kemampuannya masih dasar banget. Terus, Maaf, Pak. dia nggak cuma ngeliat, tapi juga mendorong Bayu buat ikut kompetisi ketahanan cyber nasional. Dibimbing sampai akhirnya jadi juara 1. Gila kan? Dan dari situ, pintunya kebuka makin lebar. Pak Andi ngajak Bayu buat ikut proyek audit keamanan profesional beneran. Ini bukti nyata gimana seorang guru bisa jadi katalis kesuksesan muridnya. Oke, kalau guru SMK-nya tadi ngebangun fondasi dan ngebuka pintu ke panggung nasional, ada satu lagi nih sosok penting yang membuka gerbang ke level selanjutnya. Panggung dunia. Nama beliau adalah Yusuf Sulistyo Nugroho, dosennya Bayu waktu kuliah. Pak Yusuf inilah yang ngasih Bayu kesempatan merasakan pengalaman internasional pertama kali. Caranya, dengan ngirim dia magang riset di Jepang. Pengalaman ini yang jadi jembatan penghubung antara prestasi nasionalnya dengan ambisi global. Jadi intinya tuh di sini, kelihatan banget polanya kan. Bayu ini beruntung banget ketemu bukan cuma 1 tapi 2 mentor kunci. Pak Andi Novianto, guru SMK-nya, yang mengubah minat iseng jadi skill level juara nasional. Terus, ada Pak Yusuf Sulistyo Nugroho, dosennya, yang ngebuka gerbang dari nasional ke internasional. Dua-duanya ini adalah pilar yang kokoh banget dalam perjalanannya. Setelah 8 tahun lebih di dunia teknologi, ngelematin macam-macam kompetisi, proyek, sampai ke panggung dunia, ada satu pelajaran yang paling nempel di hati Bayu dari para gurunya ini. Dan ini bukan soal teknis sama sekali. Pelajaran itu adalah kerendahan hati. Para mentornya ini ngajarin dia buat ingat kulit, sebuah ungkapan yang dalam banget artinya. Yaitu buat selalu ingat kita berasal dari mana. Nggak peduli prestasinya setinggi apa, dia selalu diingetin buat tetap membumi. Dan inilah warisan terpenting dari para gurunya.
Kisah Bayu ini jadi pengingat yang kuat banget ya buat kita semua tentang betapa besarnya kekuatan seorang pendidik. Ini juga bikin kita jadi nanya ke diri sendiri. Dalam perjalanan hidup kita sampai sekarang, siapa sih sosok guru atau mentor yang pernah melihat potensi kita, mendorong kita, dan akhirnya mengubah arah hidup kita? Coba deh direnungin. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya. Oke ya Bapak Ibu, tadi sekedar stimulus aja. Karena seorang anak itu, bagaimanapun kondisinya, tetap harus ada peran guru di sini Bapak Ibu ya. Makanya tadi video itu hanya menggambarkan saja dari seorang anak yang mungkin tidak apa-apa, yang mungkin laptopnya sangat terbatas, bisa menjadi seorang yang diperhitungkan, dan ini secara global. Nah ini gambaran anaknya, ini sumbernya di Bapak Ibu ya. Ini sudah ada nih, kalau kita buka di detik.com ada informasinya. Dia itu sebenarnya bertiga ini anak-anak ini nih. Ini gambar dulunya nih ya Bapak Ibu ya. Kita buka aja linknya. Oke. Maaf. Itu dari detik.com Bapak Ibu. 3 orang anak yang sangat hebat ya. Seperti itu. Ya, kita langsung. Oke, nanti tinggal dilihat aja, saya share nanti soal materinya. Nah ini, coba kita isi dulu Bapak Ibu. Nah, ini foto saya yang sekarang, ibaratnya mirip yang tadi lah. Dulu saya beratnya 117, sekarang alhamdulillah udah bisa 90. Nanti kalau Bapak Ibu masih ada yang badannya mungkin seperti saya dulu, nanti bisa sharing-sharing lah. Alhamdulillah sekarang saya beratnya 90 Bapak Ibu. Dan ini ketika saya kemarin bermain ke ada pelatihan luring di Microsoft Pusat di Jakarta. Ini foto saya. Silakan Bapak Ibu diisi ya, scan-nya nih. Pollingnya di-scan saja, bisa, atau nih bisa langsung. Dulu, maaf. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Share lagi, oke. Nah ini scan-annya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Scan-annya, sudah bisa semuanya? Nanti kita tolong diingatkan Bapak Ibu ya. Sudah Bapak Ibu, scan-nya. Tolong diisi. Ini mohon maaf saya membuatnya pollingnya menggunakan Canva ini. Udah Bapak Ibu? Kita lihat dulu nanti. Ya. Oh, belum ya? Oke, ya. Ini pollingnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini ada pertanyaan. Pertama Bapak Ibu isi pollingnya dulu, provinsinya, kemudian pernah menggunakan akun Microsoft, sudah punya atau belum, diklik aja Bapak Ibu. Kemudian juga tools yang pernah digunakan, ChatGPT, Canva, Copilot, Gemini, Dola ya sekarang, bukan Cici lagi, atau yang lainnya. Kemudian ini tantangan terbesar nih kalau misalnya pekerjaan Bapak Ibu, apakah membuat RPP, mengerjakan administrasi akreditasi, membuat portofolio PKG, membuat soal dan rubrik, mengolah nilai rapot. Silakan Bapak Ibu klik saja. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Sudah Bapak Ibu ya? Oke. Nah, ini hasilnya nih, tanggapannya nih, responnya sudah ada ya. Jadi kalau secara ya, kenapa Bu? Itu kalau sudah punya akun Microsoft tetapi lupa apa namanya passwordnya, boleh ditulis sedang proses Pak, karena kan sedang mengajukan untuk ya, yang sedang proses aja nggak apa-apa Bu, karena nanti kan insya Allah akan dapat lagi Microsoft akun 365-nya, ada yang dari Elevate Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya pernah punya,
berarti diisi aja yang masih proses gitu. Karena nanti insya Allah akan dapat lagi dari Microsoft Elevate seperti hal yang saya punya Bapak Ibu ya. Ini dari sini pollingnya seperti ini, ada ChatGPT, ada Canva, Copilot, Gemini, kebanyakan pakai ini Canva udah biasa ya. Nah, dan kemudian tantangan terbesarnya seperti ini membuat membuat modul ajar ya. Membuat modul ajar, membuat soal juga termasuk yang polling tertinggi, membuat diferensiasi kegiatan. Oke, silakan Bapak Ibu isi ya. Oke, silakan saja diisi, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah ya. Tadi ini hanya sebatas polling saja sebenarnya, karena saya juga insya Allah sudah melakukan pelatihan ini beberapa kali, dan tadi adalah hasil dari beberapa polling yang dibuat oleh Bapak Ibu ya, untuk masukan juga seperti itu. Baik. Oke, mohon maaf untuk sementara saya mute dulu Bapak Ibu ya suaranya biar kita lebih fokus saja. Oke, siap ya. Jadi, kalau ada pertanyaan akan saya buka lagi kameranya. Ini sudah ada peserta sebanyak 35 ya. Tolong Bapak Ibu teman-temannya yang mungkin masih belum bisa langsung join. Oke ya. Nah, kemudian ini untuk mengaktifkannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan akun Microsoft 365 yang formatnya seperti ini. @educator .elevate.id seperti yang saya punya, dan juga untuk masuknya seperti ini ya. Bisa masuk melalui office.com atau juga melalui m365.cloud.microsoft ya. Nah, ini kenapa kita pakai akun edukator ataupun mungkin yang Microsoft 365, karena ini kita akan mendapatkan Enterprise Data Protection, dan ini bisa menjaga data-data kita secara privasinya dan juga keamanannya lebih terjaga, karena kita setara dengan enterprise Bapak Ibu. Berbeda dengan yang mungkin gratis ya, seperti itu. Nah, ini perjalanan AI Bapak Ibu ya. Jadi AI itu dulu mungkin awal-awal itu konsep dasar AI itu seperti halnya pada game Bapak Ibu ya, mungkin pernah menggunakan game ya, pernah. Misalnya yang paling gampang mungkin catur lah ya Bapak Ibu. Catur itu kan ada AI-nya kan sebenarnya, yang mungkin paling gampang sederhananya. Kemudian juga ada generatif AI, yang tadi yang saya buat tadi di awal ya. Ini saya menggunakan gambar ini adalah menggunakan Gemini nih. Yang ini gambar ini. Ini asli yang dulunya. Nanti gambar saya dipakai Gemini nih. Jadi gambarnya itu saya cuma ngambil mukanya aja, gambarnya dibuat agar sesuai dengan yang saya inginkan. Itu termasuk juga yang ini menggunakan videonya ini menggunakan notebook LM Bapak Ibu mungkin ya, video yang ini. Kalau gambarnya sama pakai AI juga untuk mendapatkan gambar seperti itu. Nah, kemudian dari hasil konsep dasar yang sudah ada itu ya, dikembangkanlah ada generatif AI yang sekarang ini sudah kita gunakan, dan itu banyak sekali. Dari mungkin berkembang sekarang ini, perkembangan AI itu sangat cepat sekali. Dalam hitungan beberapa detik mungkin sudah ada yang baru lagi. Dulu mungkin kita pakai ChatGPT, sekarang sudah banyak lagi yang varian-varian yang mungkin mirip dengan ChatGPT, seperti halnya mungkin kayak Copilot, ada DeepSeek, ada Dola dan sebagainya. Banyak sekali yang sangat bagus-bagus sekali, terutama dari Cina itu sangat cepat sekali perkembangannya. Nah, kemudian ini dari Microsoft itu ada yang kita sebut dengan Microsoft Copilot. Mungkin Bapak Ibu telah pernah menggunakannya ya. Dan dia ada asisten cerdas yang nantinya kita akan coba membuatnya, yaitu Copilot Agent. Nah, ini Copilot Agent yang nantinya akan coba saya perkenalkan. Kami perkenalkan dari Microsoft untuk Bapak Ibu semua. Nantinya kita akan berubah Bapak Ibu, yang tadinya kita dari pengguna ya, kita nanti akan berubah menjadi ke perancang seperti ini ya. Oke, nah ini bagiannya dari program AI for Educator ini. Tadinya mungkin kita hanya masing-masing sifatnya pribadi ya, solusi AI itu hanya solusi pribadi aja. Ketika kita ada masalah, ada bantuan. Mungkin termasuk juga mungkin bikin soal ya Bapak Ibu ya.
bikin soal gitu, bantuan ChatGPT atau apa gitu, kali dipermudah. Masuk juga tugas-tugas yang mungkin sifatnya berulang ya, repetitif seperti itu setiap pekan, itu kan selalu akan ada perulangan-perulangan yang harusnya bisa di-customize, bisa otomatisasi seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Dan ini nantinya dari yang sifatnya pribadi ini bisa bisa menjadi yang sifatnya lebih meruncing, yang sifatnya tadinya sekolah ke komunitas dan juga bisa ke dinas, nantinya juga bisa ke skala regional. Nah ini bisa mempengaruhi juga mungkin dari kebijakan nasional, dari beberapa yang mungkin bisa Bapak Ibu buat nantinya agentnya nanti ya. Nah ini perubahan mindset Bapak Ibu yang tadinya kitanya sebagai mengikuti yang sudah ada, nantinya kita berubah menjadi perancang solusi sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini seperti ini. Jadi arahnya tadinya kita sebagai pengguna sudah bisa menjadi sebagai perancang, seperti itu ya. Ini misalnya kita, nah ini ada beberapa template agent yang digunakan di sini. Contohnya nanti ada prompt coach, ada quiz tutor, ada learning coach, seperti itu. Ini untuk template ya. Ada juga yang bisa membangun custom agent, ya. Ini mengidentifikasi workflow-nya, merancang AI, testing dan ulangi. Kemudian juga action plan-nya seperti ini. Roadmap pekan 1 sampai 3, langkah implementasi dan juga matriks keberhasilan. Dari 0 ke agent kreator dalam 2 jam. Kita mungkin nggak sampai 2 jam, tapi nanti Bapak Ibu bisa coba lihat dari videonya aja. Nah ini kemudian, ya oke, saya buka dulu nanti ya. Yang kita pernah Bapak Ibu kerjakan kan saya ngasih panduan Bapak Ibu ya. Jadi saya share dulu, maaf. Saya masuk ke ini aja deh. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang Bapak Ibu mungkin sudah masuk ya ke lamannya dari LIPS ya Bapak Ibu, yang dari panduannya. Nah, ini kan ada learn, ada explore, ada amplify, ada present dan juga ada sign. Ini adalah program yang dibuat oleh Microsoft Elevate bekerja sama dengan mereka dan juga biji-biji inisiatif. Nantinya dari learn ini, di sini kan ada beberapa modul Bapak Ibu ya. Ada modul 1 sampai juga modul 6 ya. Nantinya yang di modul 6 ini, modul 5 lah, modul 5 persiapan sertifikasi Microsoft Certificate Educator. Nanti kalau sudah ujian Bapak Ibu bisa mengupload di sini yang di modul 6 ini. Artinya ini udah ujian dulu. Nah, kebetulan karena saya sudah mendapatkan gelar MCE, makanya di sini saya tidak bisa nih mengikuti yang ini, tapi ya udahlah seperti itu. Karena saya udah punya dapetin MCE. Yang penting Bapak Ibu mengerjakan saja ini tugas-tugas yang di sini sampai kuisnya dikerjakan. Nanti setiap modul, misalnya modul 1, modul 2, ini setiap selesai nanti akan dikirimkan sertifikatnya melalui email Bapak Ibu semuanya. Gitu. Kemudian kalau seandainya namanya salah di sertifikat ya, itu bisa Bapak Ibu ganti di profilnya Bapak Ibu nih. Ada profil ya. Nah ini profilnya diganti saja sesuai dengan nama Bapak. Kemarin ada Bapak Ibu yang namanya mungkin sampai 3, ada nama depan, nama tengah, nama akhir. Nah ini bisa dikombinasikan lah. Sehingga nanti sertifikatnya sesuai dengan nama Bapak Ibu seperti itu, diganti saja. Dan jangan lupa kuisnya dikerjakan ulang lagi seperti itu. Ya, itu di panduan sudah ada semua, termasuk juga ketika mengerjakan tugas. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ini untuk dashboardnya terlihat ya, dashboardnya dan juga sertifikatnya. Cukup 1 aja kalau untuk yang di-upload. Tapi kalau ingin mendapatkan sertifikat itu berarti ya MCE, itu berarti 5-5-nya gitu ya kalau mau mendapatkan. Nantinya itu akan dikirim juga via email Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk yang LIPS nih, perjalanan LIPS-nya. Nantinya di sini itu akan ada yang diklik di panduan sudah ada Bapak Ibu ya. Untuk mendapatkan akun Microsoft dari Elevate-nya. Seperti ini nih saya akan share lagi. Nah ini. Oke.
Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti saya ini yang punya saya nih kebetulan sudah mendapatkan akunnya, makanya tadi di Lips-nya, laman Lips itu kosong. Nah, ini seperti saya nih. Saya sudah mendapatkan akun Microsoft Elevate. Nah, ini Wahyuindriadi Educator Elevate ya .id. Nanti itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Dan prosesnya ketika diajukan selama 10 hari kerja Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu tunggu aja dari emailnya. Tapi 10 hari kerja ya, jadi liburnya itu nggak terhitung seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Ini hanya sekedar penjelasan saja tentang program dari Microsoft Elevate. Nanti ada poin-poinnya nih, ada yang learn, ada yang explore, dan juga ada present. Termasuk juga misalnya Bapak Ibu mendesimasikan atau mengibaskan ke rekan guru yang lainnya lagi. Termasuk juga untuk siswa Bapak Ibu semuanya. Dan tiap-tiap guru itu bisa mengajukan 50 akun Microsoft ke Microsoft Elevate. Jadi murid-murid Bapak Ibu bisa diajukan 40 akun per guru seperti itu. Nanti akan saya share linknya seperti itu Bapak Ibu ya. Jika ingin mengibaskan ke murid Bapak Ibu guru semuanya seperti itu. Dan nantinya kalau seandainya poinnya tinggi itu bisa ketemu di Jakarta dan juga mungkin Singapura seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya berlaku juga tidak hanya untuk saya saja, tapi Bapak Ibu juga bisa mengibaskan karena terutama yang di Amplify itu ada poin-poinnya Bapak Ibu. Jika bisa mengibaskan ke 2 orang guru, mendapatkan poin 2 seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini berhasil dengan cepat dengan intinya nanti adalah kita menghasilkan template agent. Nah, ini Copilot dengan akun guru ya, seperti yang tadi saya perlihatkan. Ada chat, ada search, ada agent, ada juga create. Nah, create bisa menghasilkan poster, spanduk, video, dan sebagainya. Dan perkembangan dari Microsoft ini sangat cepat sekali Bapak Ibu ya. Saya kasih lihat saja di sini. Nah, ini ya. Jadi tampilannya sudah banyak berubah untuk yang Microsoft, terutama yang Microsoft 365. Di sini ada membuatnya aja sudah ada berbagai macam desain yang bisa kita gunakan. Bisa membuat gambar, membuat video, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Oke, itu. Nah, ini ya bisa membuat infografis, cerita, desain poster, edit gambar, dan sebagainya. Ini banyak sekali yang bisa dipakai untuk yang buat ini. Nantinya kita akan membuat yang agentnya, termasuk juga mengajar juga ada yang baru lagi nih. Oke, next ya. Chat, search, agent, dan create. Oke, next. Nah, ini template agent. Jadi template agent itu adalah nama juga template ya. Itu yang ibaratnya siap pakai kan template ya. Bapak Ibu kan tahu kan template. Saya biasanya pernah pakai template misalnya buat PowerPoint, buat desain atau mungkin misalnya pakai TikTok ya atau CapCut kan ada template-nya yang tinggal kita gunakan, tinggal kita edit lah ibaratnya. Nah, ini yang template seperti itu. Nah, ini contoh nih ya, contoh dari template yang pertama yaitu prompt codes. Contohnya seperti ini. Ini misalnya nih Bapak Ibu ada guru SD ya. Jadi misalnya gini, dia cuma bikin nama juga prompt. Bapak Ibu tahu kan ya prompt ya. Prompt itu kan yang kita tulis misalnya di AI, ChatGPT itu. Ini sederhana sekali. Misalnya jelaskan fotosintesis. Nah, seperti itu. Di sini kurang ya dia nanti akan membuatkan prompt yang sesuai agar seperti ini tidak ada di sini kalau cuma jelaskan fotosintesis itu tidak ada konteksnya, tidak ada tujuan spesifik, tidak ada sumber dan juga tidak ada ekspektasi. Nah, sehingga oleh prompt codes yang ada dari Microsoft Elevate ini dibuatkanlah tuh seperti ini. Buatlah cerita pendek yang menjelaskan proses fotosintesis dan seterusnya ya. Pada siswa 4 SD berdasarkan kurikulum nasional, cerita harus menggunakan bahasa yang sederhana, melibatkan karakter anak atau tumbuhan, bertujuan membantu siswa memahami bagaimana prosesnya seperti itu. Ini, jadi ada konteks, ada tujuan, ada sumber dan ekspektasi. Nah, ini contoh yang berikutnya adalah quiz tutor. Dari sini agentnya itu akan membuatkan kita soal sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh misalnya buatkan 5 soal pilihan ganda, 2 soal esai dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Nah, ini seperti ini ya. Oke, kemudian juga ada learning codes. Nah, ini learning ini bisa membuat agent yang mengarahkan siswa itu benar-benar dibimbing seperti itu Bapak Ibu. Misalnya nih siswa, saya tidak mengerti teorema Pythagoras. Bisa jelaskan dengan cara yang mudah. Nah, ini
Oleh learning coach dijelaskan tuh, mari kita mulai dengan pertanyaan, pernahkah kamu melihat segitiga siku-siku seperti apa bentuknya? Coba gambar atau bayangkan. Nah ini, oke, kayak penggaris segitiga. Nah, jadi benar-benar diarahkan sesuai dengan cara berpikir ataupun siswa kita seperti apa, yang dari tingkat dasar sampai mungkin yang sudah lebih tinggi lah seperti itu. Nah ini langkah-langkahnya untuk template. Pertama, masuk dulu ya. Untuk praktek aja Bapak Ibu ya, biar nggak terlalu ini. Contoh nih, saya sudah punya nih. Kita bikin yang apa namanya, yang template agent Bapak Ibu ya. Pertama adalah ini ada agent baru. Nah, di sini saya gunakan bahasa Indonesia ini ya, diganti aja. Kalau mau gantinya bagaimana? Tinggal please saja. Nanti Bapak Ibu bisa coba lah. Tapi kalau belum punya, nanti tinggal lihat aja deh ya. Tapi kalau yang sudah punya Microsoft 365 yang dari sekolah bisa dipakai nih Bapak Ibu. Kalau memang sudah punya, ya. Jadi caranya kalau mau mengganti bahasa, pilih titik 3 di atas, ya. Ini menggunakan browser yaitu apa namanya, Microsoft Edge ya. Pilih di sini titik 3 ya di sebelah kanan, kemudian pilih opsi atau setting. Setting, nah di sini kemudian cari yang language Bapak Ibu. Nah language-nya, nah ini karena posisinya Indonesia di atas, maka dia keluarnya adalah bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya mau bahasa Inggris, berarti posisi yang ini kita naikkan ke atas. Nah, move to the top. Nah, maka dia kan posisinya nantinya dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini kita taruh saja nih yang bahasa Indonesia aja yang di atas ya. Biar lebih familiar lah seperti itu. Oke, ini saya close lagi biar lebih yang tadi ya awal biar nggak terlalu banyak. Oke, ini mohon maaf saya close dulu lah ya, gambar saya biar tidak terlalu ini. Tapi jelas Bapak Ibu ya, terlalu jelas ya. Nanti kalau untuk pertanyaan, oke, setelah dari titik 3 ini kita masuk lagi ke sini. Nah ini kita pertama buatnya adalah agent baru dulu ya. Ini agent baru. Agent baru ini sudah. Nah ini agent baru. Nah di sini ada template-nya Bapak Ibu. Nah ini bisa dilihat ya. Ini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Ada penerjemah teks, perajin komunikasi perusahaan, pelatih menulis atau apa ya, write coach kalau nggak salah bahasa Inggrisnya ya, asisten wawasan pelanggan sudah dikasih Indonesia nih, pelatih rapat, pelatih perintah, asisten scrum, pelatih pembelajaran atau learning coach tadi ya, asisten pertanyaan wawancara, pelatih karier, pelatih ide, dan juga tutor quiz atau quiz tutor tadi ya, pelatih ide nih ada juga. Nah ini contohnya misalnya yang pelatih perintah nih, apa namanya, prom coach ya, pelatih perintah. Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Nah ini yang dari template-nya. Nah itu langsung sudah ada pertanyaan-pertanyaan itu yang diarahkan. Itu. Ya ini yang learning coach-nya nih. Seperti ini. Tapi ini yang template yang sifatnya bisa kita gunakan ya. Jadi ada di sini semua nih. Tinggal dipilih aja. Nanti kalau mau diganti ya tinggal Bapak Ibu rubah. Ya nanti yang makanya setelah dari yang template ya, ini nanti bisa juga yang ada yang custom Bapak Ibu ya. Yang bisa kita rancang sendiri seperti itu. Oke ya, ini saya tidak saya save nih. Saya akan mempraktekkan yang sudah ada aja lah ya. Agent yang sudah ada. Nah ini contoh nih. Ini ada quiz tutor, ada prom coach, ada pelatih pembelajaran. Nah, ini ada beberapa agent yang sudah dibuat. Ini ada yang pernah saya buat, ya. Ada juga ada mentor ini dari mentor saya yang dia itu pernah dikirim ke Thailand, Pak Mansur ya. Bapak Ibu ada yang kenal dengan Pak Mansur, dia dikirim ke Thailand untuk mewakili Indonesia untuk mempresentasikan agent yang dibuat oleh Pak Mansur. Tapi ini adalah agent, ini ada tulisannya ini kelebihannya seperti ini Bapak Ibu, dibuat oleh Mansur SPD MCE. Ya, jadi akan ada namanya. Termasuk yang saya buat nih Bapak Ibu. Nah, ini juga ada nih pembuatan modul ajarnya yang saya buat nih. Ini makanya ini disebut dengan template custom agent. Nah, ini ada beberapa yang dibuat oleh rekan-rekan guru yang di pelatihan saya, termasuk juga dari alumni saya. Nah, saya juga membuat nih SPMB nih asisten, kebetulan nama sekolah panggilan. Nah, ini kan ada nih dibuat oleh Wahyu Indriadi terkait dengan untuk PPDB atau SMBP Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, ya seperti ini ya Bapak Ibu, bisa ditanya nih. Jadi bisa kita masukkan nanti, bisa kita customize untuk yang agent yang yang custom. Oke, coba sekarang kita akan coba membuat yang prom coach. Nah, ini prom coach. Nah, jadi misalnya
dia akan membuatkan misalnya buatkan ini kan prompt ya Bapak Ibu ya, diarahkan nanti buatkan tentang misalnya tentang soal matematika kelas 12 SMK ya, karena SMK ya. Nanti akan diarahkan sama, nah ini langsung terlihat di sini, terlihat ya Bapak Ibu ya, prompt codes-nya tuh. Berikut contoh paket soal. Ya. Nah, ini langsung ke soalnya dia. Belum ke prompt-nya. Langsung ke soalnya sama dia. Karena mungkin soalnya sudah mewakili sebenarnya. Itu. Yang ini kan karena mungkin sudah dianggapnya sudah sesuai. Kalau misalnya nah ini misalnya nih kayak dulu saya pernah bikin nih, buatkan prompt untuk cover pada YouTube hacker dari Solo ke panggung dunia. Nah ini buatkan prompt, karena tadi perintah saya cuma buatkan soal kan, bukan buatkan prompt. Nah ini nanti sama dia diarahkan, buatkan prompt untuk cover pada YouTube hacker dari Solo ke panggung. Nah ini berikut prompt-nya nih. Berikut prompt siap pakai untuk membuat cover. Nah ini buatkan desain YouTube sinematik dengan tema hacker dari Solo. Nah ini visual menampilkan seorang. Nah ini langsung dibuatkan prompt-nya Bapak Ibu ya. Dulu itu prompter itu gajinya sangat tinggi sekali Bapak Ibu ya. Tapi karena sekarang itu prompt sudah bisa dibuatkan oleh AI, itu sudah mulai berkurang tuh gajinya. Kalau dulu sangat tinggi sekali karena memang sangat jarang. Tapi sekarang sudah bisa digantikan oleh AI, jadi sudah mulai berkurang tuh gajinya seperti itu. Nanti langsung keluar tuh Bapak Ibu alternatif prompt-nya tuh. Di personal, inspiratif, dan juga ya, langsung tinggal kita kopas aja prompt yang ada di sini. Ya, tinggal kita kopas, nanti dia akan membuatkan. Dan di Copilot sudah bisa membuat gambar Bapak Ibu. Ya, ini untuk yang prompt codes ya. Ini. Kemudian juga ada contohnya misalnya yang quiz tutor. Oke, ini quiz tutor. Saya akan nanti kasih saya lihat juga. Oke, ya ini quiz tutornya. Nah, ini quiz tutor. Ini misalnya buatkan soal AKM. Nah, misalnya 5 soal aja, 5 soal pilihan PG dengan 5 opsi Bapak Ibu, karena biasanya dia kalau standar default itu 4 opsi biasanya. Pelajaran apa Bapak Ibu? Pelajaran apa ya? Matematika ya. Matematika, kurikulum, Merdeka, kelas 11, 12 SM. Kelas 10 tentang apa matematika Bapak Ibu? SMK. Tentang apa ya? Tentang persamaan kuadrat ada nggak? Yang guru matematika deh. Saya nggak ngajar matematika kebetulan. Tentang jangan matematika deh, mungkin apa yang ada soal narasinya tentang ya udah apa? Tentang apa ya? Tentang misalnya tentang aljabar. Ada nggak aljabar ya? Ya udah apalah. Kelas 10 ada nggak ya aljabar? Tentang aljabar, soal dilengkapi dengan stimulus misalnya, stimulus berupa soal cerita, nah gitu. Sekarang ada itunya Bapak Ibu ya, cerita dengan misalnya 500 kata. Nah, dah, dia akan dibuatkan. Ya. Ini untuk yang quiz tutor. Yang penting prompt-nya itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau untuk prompt-nya kita bisa tanya ke prompt code study. Nah ini quiz tutornya langsung. Nah ini langsung keluar tuh stimulusnya nih. Di SMK Bina Karya, nah ini langsung ada soalnya nih. Program kalian teknik sepeda motor. Langsung keluar tuh nama saya karena saya bertema kewirausahaan. Nah langsung keluar soal-soalnya nih. Ini soal stimulusnya. Nanti langsung dibuatkan soalnya sama di quiz tutornya Bapak Ibu. Nah seperti ini ya. Ini untuk matematika. Nanti Bapak Ibu tinggal coba aja untuk yang quiz tutor. Oke ya, next. Nah, kemudian juga ada learning codes. Oke, learning codes ini saya ambil punya teman saya aja Bapak Ibu ya. Yang sudah dibuat. Ini teman saya itu dia karena dia guru SMK, SMA Bapak Ibu ya, seperti saya juga di MGMP. Dia bikin
apa ya kemarin. Nah, ini juga ada nih dari SMK, ada IoT Assistant. Nanti namanya keluar semua Bapak Ibu. Nah, ini misalnya bahasa Python. Ini seperti ini nih. Bahasa Python fase E kelas 10. Keluar nanti namanya di sini. Nah, kalau ini kategorinya mungkin apa? Nih, di Skiramon, ini teman saya yang buat satu MGMP. Ini yang disebut dengan agent custom Bapak Ibu, ya. Bukan yang dari learning coach. Ini buatan teman saya kebetulan. Ini juga ada yang seorang programmer buat, misalnya ini ada asisten KKA. Oke, yang cari yang mana ya? Learning coach-nya. Nah, ini pelatih pembelajar nih contoh ini. Nah, ini. Tapi karena saya menggunakan template, sebenarnya kalau untuk agentnya bisa dari sini Bapak Ibu nih. Ada semua agent. Nah, ini. Ini juga ada yang dibuat oleh Microsoft nih, agentnya. Yang sudah jadi. Nah, ini ada prompt codes ya. Tinggal install aja bawahnya, dibagikan. Nah, ini ada pembuatan modul ajar, Joseph Leo nih. Tuh. Nah, ini yang sudah ada. Termasuk dari Canva juga sudah bisa dipakai Bapak Ibu ya. Tinggal diklik aja. Ini ada yang dari ini prompt codes, tapi ini lebih banyak lagi. Nah, ini learning codes nih, tapi ini yang dibuat oleh Microsoft, bukan dari template. Tinggal diklik saja. Tapi kalau yang ini kayaknya masih tidak bisa digunakan kalau learning codes yang ini nih. Dia tidak bisa di-add, dia harus gantikan apa lisensi yang lebih tinggi lagi, sepertinya seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini tidak bisa ditambahkan. Tapi kalau menggunakan yang template itu bisa. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang ini bisa nih, ada prompt codes, kayaknya bisa prompt codes-nya. Nah, ini dari Microsoft tuh langsung bisa dibuka ya prompt codes-nya. Itu ada juga yang writing codes ya. Ini saya buat yang pelatih pembelajar saja nih, pelatih pembelajar saya yang dari template-nya. Nah, ini. Tapi pelajaran fisika ya, pelajaran fisika. Ini yang standarnya pelatih pembelajar aja. Nah, ini yang saya buat. Misalnya pelajari topik tertentu, oke. Langsung diarahkan. Misalnya saya mau belajar tentang apa ya? Saya mau belajar tentang Python, oke. Python, oke. Nanti kan dia akan jadi dia akan mengarahkan dari yang paling dasar sampai mungkin nantinya lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Nah, ini saya Python. Ini bagus sekali untuk anak-anak. Tapi ya itu anak-anak sekarang harus yang merekanya aktif seperti itu. Kalau anaknya juga malas-malasan ya. Tapi buat kita juga bisa Bapak Ibu buat belajar kitanya. Langsung ya. Ayo kita mulai Python langsung. Saya ambil saja menanyakan level Anda di akhir agar latihan berikutnya pas. Misalnya seperti ini. Gambaran besar Python ringkasan dan praktis. Ini ya. Langsung dijelaskan sama dia dari yang dasar Bapak Ibu. Itu. Oke Bapak Ibu ya, ini termasuk yang learning coach. Ya, nanti bisa Bapak Ibu coba sendiri lah ya kalau mau praktekin. Tapi santai itu harus punya akun dulu Microsoft 365. Kalau untuk yang di sekolah saya sebenarnya udah ada juga sih sebenarnya. Ya. Oke, kemudian next ya Bapak Ibu. Jadi tiga template itu tadi kita coba, ada prompt codes, ada quiz tutor, ada juga learning codes. Oke, next. Nah, ini rahasianya nih Bapak Ibu ya. Ya, sudah ada videonya juga, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ini belum tonton nggak ya? Oke. Saya share lagi yang ada suaranya sekarang deh, yang ada suaranya. Oke, sip. Nah ini.
Oke, ini sekilas tentang prompt codes-nya ya. Nanti linknya sudah ada. Nah, ini kemudian latihannya. Nanti kita lewatin aja. Ini bisa langsung nanti Bapak Ibu coba. Nah, kemudian ini custom agent-nya Bapak Ibu ya. Ini kan ibaratnya kita membuat modul ajar itu kan 10 jam misalnya ya. Itu kalau manual kan. Tapi dengan adanya form ini kita bisa mempermudah kita. Kalau pekerjaannya repetitif dengan sepekan. Seperti ini. Ini template agent-nya yang bisa kita gunakan untuk menggunakan nah ini dia ini custom agent Bapak Ibu ya. Ini yang custom agent. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you Oke Bapak Ibu ya, tadi tuh yang membuat agent sendiri ya. Tapi ini dari video sih sebenarnya, mungkin kurang begitu apa ya. Ini langkah-langkahnya sudah ada Bapak Ibu ya. Tadi sama langkah-langkah awalnya kita create agent dulu. Nanti tinggal pilih aja configure, kemudian nanti template-nya. Tapi kalau yang agent, yang custom berarti kita nggak usah pakai template, berarti dikosongkan saja ya. Misalnya membuat apa nih kita deh, seperti itu. Nah, di sini nanti akan saya kasih juga clean sheet-nya. Ya, ini tujuan yang penting pertama ini. Ketika membuat custom, kita harus ada nama agentnya dulu, ada tujuannya untuk apa, kemudian buat instruksinya ya. Setelah itu data pengetahuannya seperti apa, knowledge-nya ya, ini bisa berupa PDF, bisa berupa file kita Excel dan sebagainya untuk sebagai knowledge-nya dia. Jadi yang membedakan itu adalah kita biasanya kalau membuat bertanya kepada AI kan data itu secara global ya Bapak Ibu ya dari internet. Tapi dengan adanya agent ini kita bisa lebih spesifik Bapak Ibu, data kita yang mungkin lebih
yang kita punya itu mungkin tidak ada di mana, di cloud gitu. Karena mungkin sifatnya mungkin agak rahasia gitu buat kepentingan sekolah. Ini bisa kita buatkan seperti itu. Walaupun ya Bapak Ibu, walaupun mungkin ini karena memang ini dari nanti kan akan dibuatkan domain ya, walaupun juga sebenarnya masih itu juga, kecuali kalau kita punya sendiri gitu, kayak sekolah saya kebetulan sekarang, karena saya sudah punya akun Microsoft 365 dan sekolah, itu mungkin lebih privacy sekolahnya bisa lebih dijaga seperti itu ya. Kalau misalnya kita tidak ingin data-data yang mungkin sifatnya rahasia terpublish keluar seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk langkah-langkah yang pertama ada tujuannya apa, buat instruksinya, language-nya atau data pengetahuan, dan juga terakhir adalah suggest prompt-nya. Nah ini nanti bisa kita arahkan ini sebenarnya dengan kalau kita membuat. Nah, terus hasilnya adalah nanti agent yang baik itu adalah hasil iterasi yang bukan hanya sekali buat seperti itu Bapak Ibu. Dan ini harus kita ulang, dites, kemudian kita ulangi sampai hasilnya dapat. Nah, coba kita buat sekarang Bapak Ibu ya. Ini buat agentnya, oke kita langsung praktek saja. Nah, sini Bapak Ibu ya. Tadi ini kan yang agent tadi kan ini pelatih pembelajar ini saya buat menggunakan template ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang saya buat. Jadi ini yang sebenarnya ini juga sama dengan yang tadi sih sebenarnya. Saya akan buatkan modul ajar. Nah ini mata pelajarannya apa? Misalnya mata pelajarannya misalnya bahasa Inggris lah. Tinggal diisi aja nih bahasa Inggris kelas misalnya kelas 11 ya, tentang bahasa gini ya. Bisa tentang apa ya kemarin? Apa ya bahasa Inggris ya? Bisa grammar lah, grammar ya. Ada nggak di kelas 11? Berapa JP? Nah, ini langsung diarahkan sama dia. Misalnya 4 JP. Nah, gitu. Tapi ini kembali lagi Bapak Ibu ya, kalau data yang kita masukkan spesifik, nah dia akan lebih jelas langsung keluar ke modul ajarnya. JP-nya, TP-nya, seperti itu. Kemarin ada juga peserta pelatihan saya, ternyata dia itu kebetulan kayaknya guru SMK apa SMA ya. Dia sudah punya software host ternyata Bapak Ibu. Ternyata dia udah bikin sesuatu yang mungkin udah mantep banget lah ibaratnya. Seperti itu. Ya. Ini mungkin apalagi Bapak Ibu yang dari kalau jurusan TKJ mungkin udah hebat-hebat nih dari SMK ini ya. Oke. Ini oke kita coba langsung buat saja untuk agentnya. Nah, jadi pertama kita mau bikin apa nih? Misalnya kita bikin agent baru, karena saya ngajarnya tentang apa ya? Misalnya agent baru tentang, misalnya bikin tentang, analis data lah, misalnya saya buat analis data. Analisis data volume besar misalnya. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Ini kan kita karena agak susah membuat narasi ya Bapak Ibu ya. Caranya di sini ada chat nih Bapak Ibu nih dari Copilot. Nah, ini kita bisa pakai nih. Ya. Minta bantuan aja sama ChatGPT atau Copilot yang ada di sebelah kanan nih, karena di Microsoft di Microsoft Edge tuh udah ada tuh di sebelah kanan. Nah, ini apa yang saya bisa bantu? Nah, sini kita jelaskan ya kira-kira sesuai dengan bahasa kita lah. Buat pesan ya, misalnya buatkan Anda telah melampaui batas karakter. Wah, nggak bisa ya. Oh, gini aja. Agent baru, udah gini aja. Nah. Oke. Saya membuat agent custom. Dengan judul buat agent custom
Agen analisis. Nah, di sini baru kita ingin buatkan nih apa yang kita agak sulitan Bapak Ibu ya. Saja agent analis data lah. Ya. Nah, di sini kan ada yang dibutuhkan apa? Deskripsi, instruksi, pengetahuan ya kan, nah, kemampuan dan juga mungkin nah ini saran perintah atau tadi suggest prompt-nya. Nah, ini kita ituin. Nah, kita tinggal arahkan dari sini, kita lihat aja pertama apa. Berarti buatkan ya. Buatkan deskripsinya, misal deskripsi untuk deskripsi, kemudian apa instruksinya, instruksi, pengetahuannya. Nah, di sini juga ada URL-nya Bapak Ibu. Sumber atau source-nya ya, sumber pengetahuannya. Dari URL. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya ingin punya itu sendiri, nah ini bisa kita masukkan di sini nih, ya. Kemudian juga, nah ini ada juga saran perintahnya. Kemudian suggest saran. Nah, setelah itu sesuai dengan custom agent saya, misalnya udah langsung aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Langsung keluar tuh dia. Custom agent analis data. Langsung deskripsi. Nah, ini kita buatkan nih. Agent analis data adalah asisten. Nah, ini cocok untuk, nah ini kita buat langsung kita kopas ya Bapak Ibu biar nggak pusing. Nah, kopas di sini. Ya, kopas, masukin deh. Ini deskripsinya. Tuh. Setelah itu apa? Instruksinya. Nah, masukin instruksinya nih. Anda adalah agent analis data. Nah, ini. Kopas aja Bapak Ibu. Kalau misalnya memang masih salah ya udah biarin aja. Namanya juga belajar kan ya. Nggak usah takut salah. Namanya juga belajar. Nah, langsung tuh ada tuh instruksinya adalah agent analis data. Tugas utama adalah membantu pengguna dalam memahami, menjelaskan data dan seterusnya ya, data, numerik, tabel, dan grafik, melakukan analisis atau kerja seperti ini. Nah, udah gaya respon terstruktur. Nah, udah. Kemudian sumber source-nya. Nah, ini. Masukin aja nih visual. Nah, ini. Kopas aja Bapak Ibu. Nah, ini pengetahuannya nih. Masukin nih. Satu-satu ya. Nah, ini. Nah, sudah. Enter kalau udah. Nah, nanti dia akan keluar tuh. Nah, tuh langsung keluar situs webnya tuh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini sumbernya langsung dari luar ya. Kayaknya cuma ada 5 atau 4 itu bisa. Nah, ini visual dan juga data tools-nya. Ini juga ada data science literasinya, banyak sekali nih. Dan ini. Nah, sudah tambah. Oh, ini udah ada ya. Sudah ada berarti yang udah. Learning-nya oke, learning. Oke. Kemudian data science-nya. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa ini perlu dimasukkan? Karena biar lebih spesifik Bapak Ibu. Kalau ini nggak diisi, berarti dia akan mencari dari sebuah situs web gitu. Kalau ini kita contrengin, kalau misalnya kita tidak masukin. Tapi kalau dengan ada ini, nah ini bisa kita pilih nih. Hanya gunakan sumber yang ditentukan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau yang ini berarti dia kita tidak usah ngisi URL juga nggak apa-apa. Yang penting ini kita contreng berarti ini cari dari semua situs. Tapi ya sifatnya berarti kan global ya, bukan spesifik. Kalau ini kan lebih spesifik nih. Kemudian kemampuannya juga bisa kita kecontreng nih, membuat dokumen bagan dan juga kode, buat gambar ya, contrengin aja. Nah ini baru saran perintahnya atau suggest prompt-nya. Nah ini baru kita masukin Bapak Ibu. Saran perintahnya ini analis data, analisis dan jelaskan itu trennya, interpretasi pendidikan.
Banyak sekali nih. Itu ya. Kita masukin aja nih, lumayan agak panjang ini. Sarannya ya, misalnya analisis data. Nah, kemudian hitung rata-rata. Ini judulnya apa? Terus aja di sini judulnya misalnya analisis data nih. Nah, ini. Data 1. Sama bisa nggak ya sama? Nah, itu bisa tambahkan Bapak Ibu, atau bisa nih. Tapi dengan dikasih bedain aja ya. Analisis data, kemudian berikutnya interpretasi, insight. Ini harus dimasukin nih Bapak Ibu. Nah, Dah. Atau lagi dah ya, terakhir mungkin ini lagi proses, biasanya agak lama sini. Langsung nyimpan dan otomatis. Nah, ini langsung misalnya untuk berdasarkan, misalnya kita bisnis dan keputusan, tambahin prompt-nya. Jadi untuk suggest prompt-nya bisa Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Atau lagi ya, untuk visualisasinya nih misalnya. Karena kan biasanya analisis data itu ada visualisasi yang menjadi sangat dibutuhkan sampai saat ini. Misalnya visualisasinya, nah ini. Jelaskan cara membacanya. Oke. Udah, seperti ini. Kalau sudah, langsung menyimpan. Nah, langsung kita buat nih Bapak Ibu nih. Atau kita coba juga bisa dicoba. Nah, ini bisa kita coba. Ini langsung keluarnya seperti ini Bapak Ibu tuh. Analisis data. Nah, jadi kita analisis data penjualan berikut dan jelaskan trennya. Kita coba nih. Tapi kita harus masukin datanya ini. Kalau ini ya. Itu. Dia memerlukan data. Nah, berarti dia harus mengumpulkan datanya, pembersihan datanya, dan analisis deskriptifnya, visualisasi data. Silahkan unggah. Nah, itu langsung dia akan minta unggahnya tuh datanya. Ya, itu langsung kita buat aja Bapak Ibu ya. Kita buat yang membuat agent. Nah, seperti inilah proses membuatnya. Membuat agent. Tinggal kita tunggu. Nah, kemudian, ini bisa kita bagikan. Agent ini bersifat private dan hanya tersedia untuk Anda. Ini bisa kita bagikan. Kalau buka agent nanti kita bagikan seperti ini. Nah, ini bisa siapapun di organisasi Anda. Nah, makanya di sini kalau kita karena mendapatkan akun Microsoft 365-nya dari Elevate, berarti hanya di organisasi doang gitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya di sekolah punya sendiri, nah itu bisa enak digunakannya seperti itu Bapak Ibu. Ini saya bagikan di sini. Siapapun di organisasi, kemudian nah ini kalau pengguna berarti kan tertentu ya Bapak Ibu, tapi kalau siapapun berarti kita pilih yang atas saja. Ini bisa saya kopas nih. Nah, ini kemudian terapkan. Nah, nantinya tuh langsung keluar tuh di sini agent Anda telah dibagikan. Nah, nanti yang ini bisa kita kopas. Contoh nih saya share ya Bapak Ibu ya di grup aja. Saya share di grup chat aja deh biar bisa coba. Saya coba di chat aja. Nah, ini. Nah, itu yang sudah jadi itu dari saya tuh Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Direkam juga insya Allah nanti saya bagikan. Nah, kemudian dari yang sudah terjadi tadi ya. Kita lihat nih hasilnya nih yang barusan saya buat. Nanti kalau mau diganti diganti apa namanya? Perbarui langsung, perbarui agent. Nah, tadi kan dibagikan ya, buka agent sekarang. Nah, ini buka agentnya. Udah seperti itu. Nah, ini langsung ada tuh agent analisis data ya. Langsung jadi Bapak Ibu dibuat oleh nama saya. Langsung kelihatan. Nanti kalau Bapak Ibu punya berarti ya nama Ibu sendiri gitu. Jadi dia akan membuat agent dan ini bisa dibagikan ke murid-murid kita Bapak Ibu biar mereka bisa belajar sesuai dengan tahapan mereka. Kan tiap-tiap anak kan punya
belajar masing-masing mereka. Ada yang tipikalnya mungkin yang kinestetik, yang auditory, ada yang visual. Jadi biar mereka tentukan sendiri. Yang penting itu tadi agent yang kita buat itu kita arahkan. Kalau seandainya tidak sesuai kita bisa perbaiki, Bapak Ibu ya. Misalnya ini tadi kan analisis dasar nih. Itu data-data median seperti itu. Visualisasi jelaskan cara. Nah, tinggal kita masukin nanti seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini cara membandingkannya. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke ya. Jadi yang penting agentnya itu sendiri harus jelas tujuannya, instruksinya spesifik, data pengawalannya relevan atau sumber tadi ya, source-nya atau knowledge-nya, pengetahuannya, dan juga prompt-nya harus ramah pengguna. Ini yang agak susah di sini nih. Jadi kita harus sering-sering mencoba mengulang dan juga mengulang sesuai dengan apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Nah, ini next-nya aja lah ini ya. Kalau seandainya sudah bisa membuat agent-nya. Nah, ini bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung ke agent kreator community seperti itu. Nah, ini masing-masing sudah ada poinnya. Ya, ini saya kasih contoh juga yang di sekolah saya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan yang kita. Ini punya saya nih. Oh ya nih, saya punya saya nih dari sekolah saya bukan Bapak Ibu ya. Saya sudah punya sendiri. Ini misalnya saya belajar tentang keamanan data untuk anak-anak saya. Ini tinggal saya di share aja tadi Bapak Ibu. Tinggal kita coba, ini tinggal titik 3, ya kita share sesuai dengan apa yang anak-anak kita ingin pelajari seperti itu. Ini memang harus dicoba-coba lagi sih, dengan kita, misalnya tentang volume data besar, seperti ini, tentang data besar seperti itu, ya. Oke, nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa coba untuk agentnya ini sendiri ya. Oke, ini dari sini. Oke, sekian Bapak Ibu ya, mungkin itu saja. Nanti kita bisa saling biar lebih interaktif. Bapak Ibu bisa saling bertanya dengan apa yang saya sampaikan. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya untuk materinya. Sekian dulu ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Insya Allah akan saya share semua apa yang ada dari meeting kita kali ini. Oke. Silakan Bapak Ibu, ini masih ada waktu sekitar 15 menit lagi agar kita bisa lebih interaktif lagi, termasuk juga mungkin bagaimana mendapatkan akunnya, ujiannya juga seperti apa. Nanti tinggal Bapak Ibu coba saja. Silakan yang ingin bertanya, saya kasih. Nanti ini saya buka dulu, mohon maaf. Tadi saya itu ya. Oke, ini saya halo. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, raise your hand. Saya tanyakan semuanya. Yang kurang mengerti mungkin kalau kurang jelas silakan tanyakan. Termasuk misalnya masuk ke LIPS-nya bagaimana, mana menggunakannya, kok saya belum bisa dapetin sertifikatnya, kok nggak bisa. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, nggak usah sungkan-sungkan. Selama saya masih bisa menjawab, silakan saja. Oke, silakan, ini sudah dibuka. Yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Hendri, ini Bapak Ibu ya, Hendri Ritno Tridarmawan. Oke, silakan. Ya. Oh, Bapak ya, oke. Silakan Bapak Hendri. Ya, ini kan untuk saya, perkenalkan nama saya Hendri ya, dari SMK Negeri 2 Temanggung. Terkait membuat sertifikat di apa ini Pak, di yang mereka ini. Ya. Itu kan saya yang Elevate, yang Lab, yang LIPS Ya, itu LIPS, sudah ya, selesai LIPS. semua. Terus ke mereka persiapan sertifikasi Microsoft Certificate Educator ini kan. Nguploadnya di mana dan bagaimana caranya Pak? Ya, ini kan sudah selesai semua untuk pembelajarannya. Ya, seperti itu Pak. Oke, langsung aja Pak ya. Ya. Share-nya. Oke, saya baik. Ini saya mungkin jadi ngomong ini sih. Oke, baik. Nanti masuk ke sini nih. Oke ya, di Elevate Pak ya. Ini kan ya? Ya, di Elevate. Oke, ini Elevate-nya. Jadi kalau yang di Learn berarti Bapak Ibu ya, Bapak ya. Oke, ini Learn-nya
Pak Henry ya, Pak Henry ya. Pak Henry berarti sudah sampai yang ke-6 Pak ya. Ya. Untuk yang ke-5 dan ke-6 ini kalau sudah ujian MCE-nya Pak, nanti akan ada sertifikat. Contohnya kayak seperti saya nih, saya kan kebetulan sudah, alhamdulillah sudah ya, saya punya banyak banget akun jadi seperti ini. Share screen-nya nggak kelihatan Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Ya. Maaf. Saya cari dulu data saya. Oke, saya siap lagi. Belum melihat aksinya Pak Wahyu, mohon maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, saya share screen lagi ya. Ya. Maaf ini kadang-kadang. Oke, saya share screen lagi. Karena saya, oke, terlihat Pak ya, Bapak. Oke, saya perlihatkan lagi untuk yang sertifikat saya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang modul ke-6 itu adalah di-upload ketika Bapak Ibu sudah melakukan ujian MCE Bapak Ibu. Yang hasil sertifikatnya adalah seperti ini. Ini seperti ini sertifikat saya Bapak Ibu nih. Nah, seperti ini. Ini kebetulan saya dulu dapatnya tahun 2024 Bapak Ibu ya. Jadi kalau Pak Henry sudah punya sertifikat seperti ini baru bisa diupload untuk yang Elevate-nya tadi Pak, yang diupload di laman LIPS-nya. Seperti itu. Untuk khusus yang modul 6. Jadi yang wajib dikerjakan hanya 1 sampai modul ke-5 Bapak Ibu. Dan itu bisa langsung dikerjakan di sini. Terlihat ya Bapak Ibu ya, Pak Henry? Iya Pak. Acara ujiannya nanti gimana Pak? Oh, nanti ujiannya. Nah, yang saya lakukan sekarang ini adalah saya hanya memberikan pelatihannya. Nanti untuk yang ujian yang MCE-nya itu nanti ada panitia lagi Pak dari biji-biji inisiatif. Nanti akan ada email lagi. Kalau saya kan email itu dari saya pribadi itu ya, dari Wahyu Indriadi gitu. Tapi kalau untuk yang khusus sertifikasi itu nanti ada email tersendiri. Oh, baik itu Pak. Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi berbeda. Kalau saya hanya pengimbasannya aja untuk pelatihan yang membuat agent, termasuk juga yang ini. Untuk saya sebagai, ibaratnya saya membuka pintunya lah. Nanti untuk sertifikasinya, Bapak Ibu bisa langsung melihat. Ini kebetulan. Oke, sama-sama. Oke, Bapak Ibu. Waktu sudah habis nih. Kira-kira gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Biar lebih jelas. Jangan lupa ya nanti tugasnya Bapak Ibu dikumpulkan ya. Dan dari panduannya yang saya share di email Bapak Ibu. Ya? Pokoknya patokannya di email aja Bapak Ibu. Atau mungkin kalaupun di grup WA, itu hanya buat informasi dari saya aja. Karena kadang-kadang saya ada di grup yang lain tuh malah saya tutup untuk dialog. Karena biar japri aja. Takutnya ada beberapa pertanyaan yang sifatnya sama. Jadi biar fokus aja seperti itu. Oke Bapak Ibu gimana? Ada pertanyaan lagi kira-kira? Sudah jam 14:30. Sudah sore juga. Mungkin di sana waktu berbukanya sama dengan di Jakarta, Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau tanyakan lagi? Cukup? Sarah cukup kelihatannya Pak. Nanti kalau ada trouble boleh Bapri ya Pak ya? Oke, boleh Japri, silakan Ibu. Oke, sebelumnya tolong kameranya dihidupkan dulu Bapak Ibu biar kita foto-foto dulu buat bukti kalau saya sudah melakukan pengimbasan. Terutama untuk laporan juga nih ke Bapak sekolah ya. Kepala sekolah, kebetulan beliau juga mungkin nggak hadir pada kesempatan kali ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Pak Bayu Dwi Jatmika ya. Oke, silakan sudah. Kita foto bersama ya. Oke, lihat ke kamera semua Bapak Ibu, 1, 2, 3, cheese ya. Maaf. 1, 2, 3. Cheese. Oke, ini saya share dulu di chatnya. Oke. Ini karena tidak ada yang bantuin, mohon maaf.
1. Lagi cheese. Oke. Kedua, yang ketiga sekarang. So lihat sendiri berarti. Oke, ini Bu Solihat sendiri. Oke, nanti kita coba yang versi yang lain lagi yang bareng-bareng Bapak Ibu ya. Di Microsoft Elevate ini ada yang disebut dengan together mode nih atau large together mode. Oke, kita coba yang together mode. Nah, ini. Nah, ini bisa kelihatan semuanya ini. Oke, silakan. Jadi yang tampil di sini adalah kameranya yang kameranya hidup aja. Oke ya. Lihat ke kamera 1, 2, 3 cheese. Oke. Bapak Ibu bisa juga kalau mau kita ganti lagi tempatnya ya biar lebih diganti change scene-nya dulu yang seperti halnya di gedung di classroom. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Terganti belum? Mode. Oke, terakhir ya 1. Ini ada masalah sedikit. 1, 2, 3 cheese. Oke. Baik, cukup Bapak Ibu ya. Untuk sementara ini dulu. Nanti kalau seandainya ada kesulitan bisa langsung dicapri ke saya. Tolong kalau seandainya saya ada waktu bisa saya jawab. Seperti itu. Baik. Baik, kalau sudah kita akhiri saja Bapak Ibu ya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi sabil haq. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mungkin doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak. Oke, silakan. Ini udah otomatis terekam Bapak Ibu ya. Sebenarnya nanti saya share juga attendance-nya ya. Oke, terima kasih semuanya. Halo Bu Tika. Oke. Aduh, Bu Sari halo.